Halo, perkenalkan saya Imelda Sarisutisna dengan NIM 1908975 akan memaparkan materi pertama mengenai cara menggali sumber belajar dari lingkungan sosial siswa dalam pembelajaran IPS di SD. Pelajaran IPS merupakan suatu mata pelajaran yang menggunakan pendekatan terpadu yang di dalamnya memadukan 4 bidang kajian, yaitu ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Pendekatan terpadu ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik dan dalam penyampaiannya, guru memilih tema dan topik tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik baik secara individu maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep. Nah, cara guru mengemas pembelajarannya juga sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Lingkungan sekitar sebagai sumber belajar sangat menguntungkan bagi pembelajaran IPS. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena sumber belajar sangat dekat dengan siswa. Gitu. Sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran IPS akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik apabila guru memanfaatkan lingkungan sekitar. Potensi lingkungan sangat variatif, sehingga sumber belajar yang potensial sangat mudah ditemui dan dipahami oleh peserta didik. Potensi lingkungan ini bisa berupa lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan geografi. Nah, salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menggali sumber tersebut adalah pendekatan inquiry melalui investigasi sosial. Selanjutnya, metode inquiry. Inquiry merupakan metode pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara maksimal untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analisis, sehingga siswa merumuskan sendiri penemuannya. Menurut Piaget, inquiry adalah kegiatan yang dilakukan melalui eksperimen secara luas agar melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lainnya. Dapat disimpulkan, metode inquiry ini adalah suatu proses pembelajaran yang diharapkan dapat mengarahkan siswa untuk mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah, merumuskan hipotesis, dan melakukan pengamatan. Nah, dalam proses pembelajaran ini, siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitasnya dalam memecahkan masalah. Dan peranan guru dalam pembelajaran dengan metode inquiry ini adalah sebagai pembimbing dan fasilitator, seperti itu. Pendekatan inquiry ini dikembangkan dalam proses pembelajaran IPS melalui alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Terdapat 3 langkah yang harus ditempuh oleh guru dan siswa dalam melakukan investigasi sosial terhadap lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang pertama, merumuskan apa yang akan diinvestigasi. Kedua, ada proses atau pelaksanaan investigasi. Dan yang ketiga, menggunakan apa yang telah diinvestigasi untuk pemahaman siswa mengenai lingkungan sosialnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu merumuskan apa yang akan diinvestigasi. Berangkat dari pengertian investigasi menurut KBBI adalah penyelidikan dengan mencatat, merekam, fakta atau melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat, dan sebagainya. Atau dengan kata lain itu penyidikan. Menurut Evans 1987, beliau berpendapat bahwa investigasi adalah suatu kegiatan menyebar atau divergent activity di mana para siswa diberikan kesempatan untuk memikirkan, mengembangkan, dan menyelidiki hal-hal menarik yang mengusik rasa keingintahuan mereka. Jadi dapat dipahami bahwa investigasi merupakan suatu kegiatan yang mana siswa berlakukan untuk berpikir kritis
dari pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat menemukan solusi atau jawaban. Nah, dalam perumusan pelaksanaan investigasi, guru IPS harus melihat terlebih dahulu standar kompetensi atau SK serta kompetensi dasar atau KD yang sesuai dengan kurikulum mata pelajaran IPS yang berlaku saat itu. Dengan demikian, walaupun kegiatan ini nampaknya lebih menekankan pada pengembangan materi yang berasal dari lingkungan sosial, keterkaitan dengan SK dan KD harus tetap diperhatikan. Adapun kegiatan awal yang harus dilakukan dalam melakukan investigasi sosial, yaitu yang pertama brainstorming. Nah, dalam kegiatan ini, guru IPS atau guru dapat meneliti atau menginvestigasi mengenai materi apa yang telah diketahui oleh para siswa dan materi apa yang belum diketahui oleh para siswa. Terus yang kedua itu diskusi kelompok. Kegiatan ini berisi dialog mengenai pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan dan jawaban apa yang dapat diperoleh. Dalam diskusi ini juga dapat dikaji mengenai kemungkinan sumber-sumber pendukung yang dapat digunakan. Terus yang terakhir itu presentasi pengalaman pribadi dan refleksi individu. Nah, setiap siswa memiliki pengalaman pribadi yang menarik yang terkait dengan kehidupan sosialnya, sehingga siswa dapat speak up, berbagi sharing dengan teman-temannya, seperti itu. Berikutnya itu pertanyaan analisis. Kata kuncinya itu mengapa, tunjukkan bukti-bukti, buat kesimpulan, identifikasi penyebab, buatlah analisis, dan lainnya. Contohnya pertanyaan tersebut, satu ya, mengapa masyarakat di daerah Anda kebanyakan berprofesi sebagai karyawan pabrik? Nah, terus selanjutnya itu pertanyaan sintesis. Kata kuncinya itu buatlah prediksi, kembangkanlah bagaimana cara memecahkan masalah ini, bagaimana mensintesakan ini, bagaimana meningkatkan ini, dan lain-lain. Nah, contoh pertanyaan dari sintesa itu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat daerah kumuh tentang pentingnya memelihara lingkungan hidup di daerah Anda. Terus yang terakhir itu pertanyaan evaluasi. Ini memerlukan tingkat pikir tinggi ya, menurut taksonomi Bloom. Kata kuncinya itu, apakah Anda setuju? Berikan pendapatmu. Bagaimana penilaian Anda? Apakah akan lebih baik jika, terus buatlah pertimbangan, buatlah keputusan, dan lain-lain. Dan pertanyaannya itu, menurut Anda apakah lebih baik hidup di perkotaan atau di pedesaan? Nah, dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai melakukan investigasi sosial dapat merujuk pada pertanyaan menurut Sedgwick 1994. Beliau mengemukakan beberapa kata kunci yang digunakan dalam mengembangkan pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Yang pertama, pertanyaan sifatnya pengetahuan. Kata tanyanya itu antara lain apa, siapa, kapan, di mana, dan lainnya. Contohnya kata kunci yang saya ambil itu hanya satu ya. Contohnya itu, apa nama ibu kota provinsi Jawa Barat? Nah, seperti itu. Yang kedua, pertanyaan comprehension atau pemahaman. Kata kuncinya itu gambarkan, bandingkan dan jelaskan, gunakan kata-kata Anda sendiri dan lainnya. Pertama, contohnya itu jelaskan mengapa terjadi bencana banjir di daerah Anda. Terus yang ketiga itu pertanyaan aplikasi. Kata kuncinya itu aplikasikan, klasifikasikan, gunakan, pilih, terus berikan contoh, yang mana, dan lain-lain. Contohnya itu, contoh pertanyaan itu, kelompok profesi mana yang termasuk miskin di daerah yang Anda teliti? Nah, pertanyaan ini merujuk ke pertanyaan klasifikasi, di mana siswa mengelompokkan profesi yang termasuk miskin. Baik, dicukupkan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai proses dan pelaksanaan investigasi sosial dalam mengumpulkan sumber belajar yang berasal dari lingkungan sosial siswa. Nah, dalam tahap ini,
sangat berkaitan dengan investigasi sosial yang berupa pengumpulan informasi, memproses informasi, serta mengevaluasi informasi melalui berbagai alat yang relevan. Dalam pengumpulan informasi atau data, siswa diposisikan sebagai peneliti sosial yang akan melakukan inquiry atau penyelidikan secara alami melalui kegiatan wawancara atau observasi terhadap sumber informasi. Nah, dalam kegiatan wawancara tersebut, tokoh yang dapat dijadikan sumber dan diwawancarai itu dapat meliputi yang pertama ada orang-orang kebanyakan seperti para pedagang kaki lima, petani, nelayan, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu ada para demonstran seperti mahasiswa dan buruh pabrik yang sering turun ke jalan atau ke lembaga pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi politik mereka. Dan yang ketiga itu ada tokoh yang memiliki pekerjaan tertentu seperti polisi lalu lintas, perawat, guru. Yang keempat yaitu tokoh yang memiliki pengalaman yang menarik seperti narapidana, korban bencana alam, para pengungsi, dan sebagainya. Dan yang kelima yaitu ada para ahli yang memiliki keahlian tertentu yang menarik untuk dikaji dan diketahui oleh para siswa. Dan yang terakhir ada tokoh masyarakat seperti kiai dan alim ulama yang dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Dalam melakukan investigasi sosial dari lingkungan sosial yang sifatnya naturalistik ini, terutama dalam IPS, yaitu menggunakan pendekatan etik dan emik. Yang pertama, pendekatan etik. Dalam pendekatan etik ini, itu menggunakan wawancara sebagai metode dalam pengumpulan datanya. Nah, jadi dalam kegiatan ini, para siswa yang melakukan investigasi itu harus dapat mengumpulkan informasi dari narasumber, serta dapat menerima makna dari informasi yang telah diberikan oleh narasumber tersebut. Kedua yaitu ada pendekatan emik. Pendekatan emik ini yaitu menggunakan observasi atau pengamatan dengan cara melihat secara langsung sebagai metode pengumpulan informasi yang paling penting terhadap realitas sosial yang diteliti. Dan observasi pengumpulan informasi ini juga dapat dilakukan melalui media elektronik seperti televisi. Berbagai tayangan di televisi, baik yang sifatnya informasi atau hiburan, merupakan sumber yang sangat berharga untuk kepentingan investigasi sosial. Guru juga dapat menugaskan tugas investigasi atau penyelidikan ini kepada para siswa untuk mengamati berita. Misalnya berita mengenai masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, pelanggaran hak asasi manusia, atau yang lainnya. Nah, dengan memasukkan investigasi dalam pembelajaran IPS ini akan sangat memperkaya materi dan menjadikan materi pembelajaran jauh lebih bermakna dibandingkan dengan hanya menyampaikan definisi, data, dan fakta. Sekian.